Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama kita menemukan betapa sukacitanya Hawa ketika lahir baginya seorang anak laki-laki. Maka dia mengatakan, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kenapa sukacita luar biasa diungkapkan oleh Hawa di sini? Karena muncul suatu pengharapan bahwa janji Tuhan akan segera digenapi. Tuhan berjanji bahwa lewat keturunannya itu akan meremukkan kepala ular. Maka begitu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki, betapa bersukacitanya. Walaupun dia mengalami susah payah yang begitu lama untuk mengandung, tetapi akhirnya dengan penuh harapan dia berseru, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Ada pengharapan, ada keyakinan, ada optimisme bahwa kutuk akibat dosa akan segera diselesaikan. Namun saudara, di sini kita berhadapan pada suatu fakta bahwa iblis tidak ingin pengharapan itu digenapi di dalam kehidupan manusia. Kain yang digadang-gadang, yang diharapkan orang tuanya sebagai jalan keluar, jembatan yang mengatasi persoalan atas penderitaan mereka. Namun ternyata justru Kain menjadi seorang pembunuh. Kain mengikuti bisikan iblis, roh jahat. Seseorang yang diharapkan sebagai penyelamat justru malah memberikan kekecewaan. Apakah janji Tuhan gagal? Sejarah membuktikan bahwa apa yang Tuhan telah janjikan pasti Tuhan genapi. Kita tahu fakta sejarah dunia maupun sejarah iman, bahwa keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus yang mulia, telah lahir dan menebus dosa-dosa Adam dan Hawa, bahkan juga dosa-dosa kita. Artinya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi, walaupun kuasa kegelapan berusaha untuk menggagalkannya. Ketika janji Tuhan berhadapan dengan rancangan setan untuk menggagalkan janji Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan akal, kehabisan usaha, rencana untuk menggenapi apa yang dijanjikannya itu.
Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi, sehebat apapun usaha setan untuk menggagalkannya. Saudara dikasihi Tuhan, kebenaran ini juga berlaku dalam kehidupan saudara. Sehebat apapun kuasa kegelapan, kuasa dunia ini berusaha menggagalkan rancangan Tuhan, janji Tuhan atas kehidupan saudara, percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Tuhan tidak pernah kehabisan daya untuk mewujudkan apa yang telah Ia rencanakan. Saat kehidupanmu mungkin semakin tidak terkendali, saat kehidupanmu nampaknya semakin suram, yang perlu engkau kerjakan adalah semakin percaya, semakin berserah, semakin berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan malah engkau mengendorkan usahamu. Semakin sungguh-sungguhlah di hadapannya, agar proses yang harus engkau jalani di dalam kehidupanmu segera selesai. Dan hasilnya adalah apa yang Tuhan janjikan segera digenapi dalam kehidupanmu. Jangan biarkan imanmu goyah karena upaya setan, roh jahat, kuasa kegelapan untuk menggagalkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Jangan biarkan pengharapanmu hilang ketika engkau melihat situasi, ketika engkau melihat orang-orang yang mungkin engkau harapkan sebagai pendukungmu, yang memotivasimu, tetapi mungkin malah justru mereka mengecewakanmu. Ketika engkau menghadapi pengharapan itu berujung pada kekecewaan, percayalah, Tuhan belum selesai. Tuhan belum menyerah. Masih ada jalan, masih ada mujizat, masih ada pertolongan bagi kehidupanmu. Asal engkau tetap jaga hidupmu, setia dan percaya kepada Dia Juru Selamatmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.